Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masih pada pembahasan tentang silaturrahim. Hadis yang kedua dalam bab ini, hadis nomor 50. Berkata Al-Imamul Bukhari, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais, telah bercerita kepada kami Ismail bin Abi Uwais, qol, yang menuturkan, haddatsani Sulaiman bin Bilal, telah bercerita kepadaku Sulaiman bin Bilal an Muawiyah bin Abi Muzarrad, dari Muawiyah bin Abi Muzarrad, an Sa'id bin Yasar, dari Sa'id ibnu Yasar, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahul khalqa, Allah telah menciptakan makhluk, falamma faragha minhu qamatir rahim, maka tatkala Allah telah selesai menciptakan makhluk, berdirilah rahim. Faqal, maka Allah berfirman, mengapa? Allah bertanya kepada rahim, mengapa? Qalat, rahim berkata, hada maqamul aidhi bika minal qati'ah, ini adalah tempat orang yang berlindung denganmu dari memutuskan tali silaturahim. Qal, Allah berfirman, ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Allah berfirman kepada rahim, apakah engkau ridho untuk aku menyambung hubungan dengan orang yang menyambung hubungan dengan engkau, dan aku putuskan hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan engkau. Qalat, rahim berkata, bala ya Rabb, tentu wahai Tuhanku. Qal, Allah berfirman, fadzaliki laki, itu adalah hak engkau. Tsumma qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian menghendaki, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat 22, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, maka apakah sekiranya kalian berkuasa, kalian hendak melakukan kerusakan di muka bumi, dan kalian memutuskan tali silaturahim. Hadis ini mengkabarkan tentang
berita gaib di masa lampau, dan kita wajib beriman dengan apapun yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak mengucapkan dari hawa nafsu, yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada lain adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbicara siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mustahil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita berbicara. Lihat asal muasal kita dari sperma yang ketemu dengan sel telur, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh, kemudian lahir dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang paling sempurna. Jadi manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Maka kita harus mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala ini. Dibanding makhluk yang lain, meskipun sebagian mereka lebih perkasa dari kita, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada manusia untuk menaklukkan makhluk yang secara fisik lebih perkasa dari manusia. Gajah, harimau lebih kuat dari manusia secara fisik. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan pada manusia berupa akal, sehingga dengan akalnya bisa menaklukkan gajah dan singa. Segede-gedenya gajah itu kalau gatel nggak bisa garuk-garuk pakai tangannya. Subhanallah, itu adalah nikmat yang luar biasa. Kita lihat binatang berkaki 4, kalau mau garuk-garuk harus cari tembok dulu, cari batang kayu untuk menggaruk badannya. Kita alhamdulillah dari bagian manapun dari tubuh kita ini kita bisa garuk. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan sedemikian sempurna makhluk berupa manusia. Di antara kesempurnaannya bisa berbicara, maka tidak mustahil bagi Allah menjadikan apapun bisa berbicara. Karena berbicara itu tidak harus ada mulutnya, ada lisannya, ada pita suaranya, tidak harus. Kalau dalam zaman teknologi, di zaman sekarang ini kita lihat televisi, radio berbicara. Punya lisan? Tidak. Punya mulut? Tidak. Punya gigi? Tidak. Punya bibir? Tidak. Tempat-tempat makhorijul huruf tidak dimiliki oleh televisi dan radio serta HP. Tapi kita saksikan bisa berbicara. Maka ketika Rasulullah mengkabarkan bahwa rahim dahulu berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengimaninya. Begitu juga kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan anggota tubuh kita ini berbicara. Di dalam surah Yasin ayat 65. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kami bungkam mulut manusia, orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka, dan yang bersaksi kepada kami adalah kaki-kaki mereka. Ketika mulut berdusta, maka tangan berbicara, kaki berbicara. Maka itu pun harus kita imani.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan di dalam hadis ini pembicaraan antara Allah dengan rahim. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada rahim, apakah engkau ridho? Aku akan menyambung hubungan dengan orang yang menyambung hubungan dengan engkau, dan aku akan memutuskan hubungan orang yang memutuskan hubungan dengan engkau. Maka rahim menjawab, bala, tentu ya Allah. Maka sudah menjadi sunnatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjalin hubungan dengan orang-orang yang menjalin tali silaturahim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memutus orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka menyambung hubungan tali silaturahim merupakan sebab seorang hamba senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pertama kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira, ketika malaikat Jibril menemuinya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali yang dirasakan tentunya rasa yang tidak karu-karuan melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, makhluk yang tidak pernah beliau lihat. Maka keringat dingin bercucuran, ia pun turun dari Gua Hira, masuk ke rumah menemui istrinya. Maka Khadijah menenangkannya. Ketika Nabi SAW ditimpa berbagai perasaan, maka Khadijah mengatakan kepada Nabi SAW, jangan engkau khawatir, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakan engkau, karena engkau orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim, memuliakan tamu, dan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka tiga hal ini, yakinlah bahwa apabila kita melakukannya, menyambung tali silaturahim, memuliakan tamu, dan bersegera apabila orang membutuhkan, apabila kita mampu, kita memberikan bantuan pertolongan, baik itu dengan harta maupun jasa ataupun nasihat dan lain sebagainya, maka itu adalah sebab-sebab yang akan mendatangkan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merupakan dosa besar dan ancamannya berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memutuskan tali silaturahim. Ancamannya apa? Allah memutuskan hubungan. Maka apalagi yang kita harapkan jika Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan hubungan dengan kita. Kemudian setelah menyebutkan hadis ini, Abu Hurairah mengatakan kepada murid-muridnya, kepada para tabi'in, bacalah kalian jika kalian menghendaki yang berkaitan dengan ancaman dari memutus tali silaturahim, yang mana ancamannya sangat berat. Di dalam surah Muhammad ayat 22, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah sekiranya jika kalian berkuasa, kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi dan kalian memutuskan tali hubungan silaturahim. Karena terkadang memang seorang yang berkuasa lupa daratan. Seorang yang berkuasa terkadang lupa daratan. Pepatah kita mengatakan kacang lupa akan kulitnya. Apa yang dilakukan? Kerusakan. Berbagai kerusakan dia lakukan. Yang kedua, terkadang orang berkuasa
memutuskan tali silaturahim. Karena banyak di antara kerabatnya mungkin dari kalangan orang-orang fakir dan miskin, dan tahu dia memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, justru dia menutup diri setelah menjadi pejabat, setelah memiliki kekuasaan. Ini mau pendaftaran PNS, nanti orang-orang kampung pasti banyak yang hubungi, ganti nomor HP. Kalau mau ditemui susah, harus melalui 9 pintu, dioper-oper sampai pendaftaran CPNS sudah selesai. Karena banyak yang mau minta pertolongan kepada dirinya, terutama karib kerabatnya. Maka dia memutuskan diri dari karib kerabatnya, dari orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan dirinya. Padahal dulunya sebelum memiliki kekuasaan, dia akrab dengan mereka, biasa hubungannya. Tapi justru ketika berkuasa, dia lupa dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan dirinya. Maka pada ayat setelahnya, ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, maka Allah menjadikan mereka bisu dan buta. Allah Subhanahu wa taala membutakan mata-mata mereka. Yang mana orang-orang yang dibutakan, dijadikan tuli atau bisu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan sulit mengenal kebenaran dan menerimanya. Kemudian hadis selanjutnya berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Al-Humaidi, telah bercerita kepada kami Al-Humaidi. Jadi rawi yang disebutkan pertama oleh Al-Imam Al-Bukhari ini adalah guru langsung Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari gurunya adalah Humaidi. Qala haddatsana Sufyan. Humaidi mengatakan telah bercerita kepada kami Sufyan. Maka Sufyan ini adalah gurunya Humaidi. An Abi Sa'din, dari Abu Sa'ad, ini gurunya lagi yang ke atasnya. An Muhammad bin Abi Musa, dari Muhammad bin Abi Musa, an Ibni Abbas, dari Abdullah Ibnu Abbas. Ini adalah athar dari Abdullah Ibnu Abbas. Athar adalah ucapan, perkataan atau perbuatan sahabat dan juga tabi'in. Adapun hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu maksudnya adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ucapan dan perbuatan para sahabat dinamakan athar. Dan terkadang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebut athar, tapi jarang. Terkadang lebih dominan apa yang diperbuat oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi, dan ketetapan Nabi, itu namanya hadis. Istilah yang lain adalah as-sunnah. Maka dikatakan ahlus sunnah adalah orang-orang yang mengikuti perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah athar Abdullah ibnu Abbas, yang mana Abdullah ibnu Abbas adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putra paman beliau yang bernama Al-Abbas.
dan ia merupakan sahabat yang paling ahli di dalam tafsir. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Abdullah ibnu Abbas paham perkara-perkara agama dan ajarkan kepadanya at-ta'wil, yaitu at-tafsir. Gelar Abdullah ibnu Abbas adalah turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Jadi kita memahami ayat-ayat Al-Quran diantaranya dari penafsiran Abdullah ibnu Abbas. Ia menafsirkan surah Al-Isra ayat 26. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Dan berikanlah hak karib kerabat, orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Qol Abdullah ibnu Abbas mengatakan, bada'a fa'amarahu bi'aujabil huquq. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan memerintahkan hak yang paling wajib ditunaikan. Di antara hak-hak yang paling wajib ditunaikan adalah hak karib kerabat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya paling depan. Tunaikanlah hak karib kerabat. Wadallahu ala afdhalil a'mal. Dan Allah menunjukkan bahwa itu adalah amalan yang paling afdal. Idza kana indahu syai'un, jika ia memiliki sesuatu, maka hendaknya diberikan kepada yang paling wajib ia tunaikan haknya. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Dan tunaikanlah hak karib kerabat, orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Wa 'allamahu idza lam yakun 'indahu syai'un kaifa yaqul. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana jika seseorang tidak memiliki sesuatu apapun. Kalau ia memiliki sesuatu, memiliki harta meskipun sedikit, bisa diberikan kepada orang lain, maka yang paling kita utamakan adalah karib kerabat kita. Kemudian jika kita tidak memiliki apapun, meskipun sedikit kita juga tidak punya, maka pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita apa yang bisa kita lakukan ketika kita tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa kita berikan kepada karib kerabat kita. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika kalian menolak permintaan mereka, karib kerabat yang meminta kepada kita, semisal ada kerabat kita yang mau daftar jadi PNS, kita tidak mampu melakukannya dan kita juga tidak bisa berbuat curang. Anaknya males kuliah S1 sampai 8 tahun, jelas kita tahu dia tidak kompeten. Atau meminta harta, kita tidak bisa memberikan harta karena kebutuhan kita banyak, hutang kita menumpuk, maka kita tidak bisa atau belum bisa memberikan. Ibtigha'a rahmatin mir rabbik, engkau menolak dengan mengharap akan datangnya rizki kepada engkau, tarjuha yang engkau harapkan suatu saat engkau akan mendapatkan rizki.
faqul lahum qawlan maisura, maka ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang mudah, ucapan yang baik, yang tidak menyinggung. Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk pelit, dan janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. La tu'ti syai'a, makna terbelenggu adalah engkau tidak memberikan sedikit pun. Wala tabsudha kullal bast, jangan pula engkau terlalu royal, memberi tanpa batas. Jadi ini fikih dalam memberi. Pelit jangan, berfoya-foya dalam memberi juga jangan. Karena apa? Wala tabsudha kullal bast, jangan engkau terlalu terbuka tangan engkau. Maksudnya adalah tu'ti ma indak, engkau memberikan seluruh apa yang engkau miliki. Fataq'uda maluman, maka engkau akan tercela. Yalumuka man ya'tika ba'du wala yajidu indaka syai'a, yang akan mencelamu adalah orang yang datang setelahnya, yang datang setelahmu, yaitu anak keturunan kita, dan tidak mendapati pada dirimu sedikit pun. Ada kerabat butuh, langsung kita jual tanah tanpa pikir panjang. Anak membutuhkan bayar sekolah, bapak enggak punya. Loh, bapak kan punya warung di sana. Itu warung sudah bapak berikan ke saudara, dah habis. Maka jelas siapapun yang menjadi tanggung jawab kita akan mencela. Bapak ini anak saja nggak diberi, kerabat yang jauh sepupu 2 kali dikasih warung, anak akan mencela, apalagi istri. Mahsura, fataq'uda maluman mahsura, maka engkau akan menjadi tercela dan menyesal. Qal qad hassaraka ma qad a'taitahu, engkau menyesal dengan apa yang telah engkau berikan. Jadi dalam bersedekah pun kita juga harus memikirkan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi ayat Al-Quran melarang kita untuk pelit, tidak memberi sama sekali. Juga ayat Al-Quran melarang kita untuk memberi banyak, sehingga orang-orang yang paling dekat dengan kita tidak mendapatkan atau mendapatkannya kurang. Padahal pahala yang paling besar dari harta yang kita nafkahkan, yang kita infakkan, adalah apa yang kita berikan kepada keluarga kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau gunakan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Sumbangan untuk masjid, pembangunan masjid, renovasi musola, pembangunan pesantren,
membantu fakir miskin, yatim piatu dari harta yang kita berikan kepada mereka, yang paling besar pahalanya adalah yang kita berikan kepada keluarga kita. Karena apa? Keluarga kita adalah tanggung jawab kita, kewajiban kita. Sementara yang lain adalah amalan-amalan sunnah selain zakat yang wajib. Adapun yang lainnya adalah sunnah. Dan tentunya pahala yang wajib itu lebih besar daripada pahala sunnah. Maka di dalam ayat ini juga merupakan fikih mana yang kita dahulukan dalam memberi. Yang pertama adalah keluarga kita, kemudian karib kerabat kita pada Al-Isra ayat 26 tadi, kemudian baru yang lain, orang-orang miskin, orang yang kehabisan bekal di jalan, meskipun di kampung halamannya dia mampu, namun saat itu ketika di perjalanan dia kehabisan bekal, dan seterusnya. Kemudian kita menginjak bab baru, yaitu bab fadli silatir rahim, bab keutamaan silaturrahim. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah, telah bercerita kepada kami Muhammad ibnu Ubaidillah, qol, ia menuturkan, haddatsana Ibnu Abi Hazim, telah bercerita kepada kami Ibnu Abi Hazim, anil Allah, dari Allah, an abihi, dari ayahnya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qol, ia menuturkan, ata rajulunin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia mengatakan, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat yang mana aku menyambung hubungan dengan mereka, namun justru mereka memutuskan hubungan denganku. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat jelek kepadaku. Wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum, mereka masa bodoh kepada saya, namun aku terus berlemah lembut kepada mereka. Jadi mengadu karib kerabatnya yang tidak peduli kepada dirinya, padahal dia sudah berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan mereka. Dia berusaha berhubungan baik, saudaranya tersebut berusaha untuk memutuskannya. Kalau papasan di jalan, kalau masih jauh, justru saudaranya ini, kerabatnya ini mencari jalan yang lain. Kalau sudah berpapasan, pura-pura tidak lihat. Disapa, pura-pura tidak mendengar. Ia berbuat baik, justru kerabatnya ini berbuat jelek. Maka tentu orang yang melakukan ini, orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadanya, maka seolah-olah habis kesabarannya. Maka ia pun mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki ini, la in kana kama taqulu ka annama tasiffuhumul mal. Jika engkau senantiasa berbuat demikian, maka seolah-olah engkau menebarkan abu kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dzalik, dan senantiasa
Allah akan senantiasa menolong engkau atas mereka selama engkau berbuat seperti itu. Apa makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah engkau menaburkan api, menaburkan abu kepada mereka. Pada hadis yang telah lalu kita telah sebutkan bahwa menyambung tali silaturahim itu mendinginkan, membasahi, dan memutuskannya itu sifatnya panas. Maka orang-orang yang senantiasa berusaha untuk memutuskan tali silaturahim, justru mereka sedang mengumpulkan abu. Jadi kerugiannya justru pada mereka. Dan selama orang bersabar, berusaha menjalin tali silaturahim dengan orang-orang, dengan karib kerabatnya, dengan seluruh karib kerabatnya, meskipun mereka berbuat jahat, mereka berbuat jelek, maka orang yang senantiasa berusaha menyambung tali silaturahim ini akan senantiasa mendapat perlindungan dan pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita berputus asa, habis kesabaran menghadapi apapun yang dilakukan oleh karib kerabat kita. Karena mereka memiliki hak atas kita, maka kita hanya berpikir bagaimana kita melakukan kewajiban kita tanpa berpikir apa yang telah kita dapatkan dari mereka. Kalau kita berpikir bahwasanya kita memiliki kewajiban yang harus kita tunaikan, maka kita akan mudah melakukannya. Tapi kalau yang kita pikirkan apa yang saya dapat dari mereka, maka kita tidak akan pernah melakukan kebaikan kepada mereka. Terlebih-lebih hanya kesalahan-kesalahan kecil yang pasti terjadi pada setiap manusia, baik antar sahabat, antar karib kerabat, itu pasti ada mungkin salah sangka, salah dengar, dan lain sebagainya. Maka jangan terlalu kita pedulikan. Mungkin sampai kabar kepada kita bahwa kerabat kita ngomongin kita, menggibah kita, membicarakan kejelekan kita, maka nggak usah pedulikan. Nggak usah pedulikan, karena itu pasti terjadi. Bukankah kita juga pernah ngomong tentang orang lain? Maka begitu juga orang lain ngomong tentang kita, ya biasa saja. Karena itu pasti terjadi pada manusia. Jadi jangan terlalu diambil hati dari kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi pada manusia, yang kita pun juga sama pernah melakukannya. Beberapa pelajaran penting dari hadis ini. Yang pertama, al-aslu fit ta'amuli baina dzawil arham al-ihsanu was-sabru wa talabul ma'adir wa la yakunu muamalatal akhdhi wal 'ata' hadza laisa baina dzawil arham. Asal atau pokok dalam bermuamalah dengan karib kerabat adalah berbuat baik kepada mereka dan sabar serta memaafkan, memberikan alasan-alasan. Jadi meskipun mereka tidak beralasan, justru ketika karib kerabat kita itu berbuat salah, kita yang memberikan alasan. Mungkin dia salah sangka kepada saya. Mungkin dia sedang gak enak badan. Mungkin tadi benar-benar dia tidak melihat saya. Jadi kita berikan 1001 alasan ketika di antara karib kerabat kita ada yang tidak mengenakkan hati kita. Dan bermuamalah kepada karib kerabat
itu pada dasarnya bukan muamalah mengambil dan memberi, bukan take and give. Saya kalau memberi dapat apa, itu tidak berlaku pada menyambung tali silaturahim. Hada laisa baina dzawil arham. Ini bukan di antara karib kerabat. Ini adalah muamalahnya para pedagang. Take and give. Mengambil, memberi. Itu dagang. Kita dengan karib kerabat bukan. Jadi pada asalnya tanamkan pada masing-masing kita adalah memberi, berbuat baik, memberi, membantu baik dengan tenaga, harta, pikiran dan seterusnya. Silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Yang kedua, imtithalu amrillahi sababu aunillahi wa ta'yidihi wa taufiqihi wa la yazalu ma'aka minallahi dhahir. Melaksanakan perintah Allah merupakan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tadi, wala yazalu ma'aka minallahi dhahir. Jika engkau senantiasa berbuat seperti itu, niscaya engkau akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita ingin dimudahkan urusan kita oleh Allah, baik urusan dunia maupun urusan agama, maka taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka segala urusan akan menjadi mudah karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, qati'atur rahimi alamun wa adzabun fid dunya ka'annama tusifuhumul mal wa huwa turabul har wa sababu khizyin wa nadamatin fil akhirah. Memutus tali silaturahim itu adalah azab di dunia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annama tusifuhumul mal, seakan-akan engkau menaburkan kepada mereka abu, wa huwa turabul har. Al-mal adalah abu yang panas. Jadi justru yang tidak nyaman itu adalah orang yang memutus tali silaturahim. Karena dia ingin senantiasa menghindar, maka dunianya akan menjadi sempit. Mau ke warung, ada sepupu saya nggak di sana ya? Maka dia pantau dahulu. Kemudian kalau dia yakin tidak ada orang yang dia maksud, baru ke situ. Menunaikan kebutuhannya pun cepat-cepat. Nggak pengen ketemu dengan sepupunya misalnya. Kalau dia makan di warung juga buru-buru. Beli belanja di toko buru-buru. Sehingga ada yang kelupaan untuk dibeli karena takut berjumpa dengan sepupunya misalnya. Ketika di jalan dia lihat dari jauh orang yang dia ingin memutus hubungan dengannya, dia tidak ingin dianggap saudara, maka dia mencari jalan lain meskipun mutarnya sangat jauh sampai kehabisan bensin. Ketika ada undangan umum di satu kelurahan, ada hajatan, semuanya berkumpul, dia yang tersiksa. Semua orang pada ngumpul, dia mau ngumpul, ada orang yang dia benci, karib kerabatnya, saudaranya, maka dia pun tidak hadir. Ataupun kalau dia hadir, tiba-tiba saudaranya datang, maka pura-pura dia sudah selesai, pamit pulang. Padahal menu yang paling enak belum dikeluarkan, dia sudah pulang duluan. Panas orang seperti ini. Jadi justru tersiksa. Itu baru di dunia. Belum lagi azab di akhirat, jelas lebih pedih. Wasababu khizyin wa nadamatin fil akhirah, dan merupakan sebab kehinaan dan penyesalan kelak di akhirat. Yang keempat, yang bagi lil abdi an yahtasibal ajra minallahi azza wa jal fi ada'il huquqi wal ihsani ila dhawil qurba wa ghairihim fayuaddi ma alaihi wa la yaltafitu. Hendaknya seorang hamba ia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika menunaikan hak-hak dan berbuat baik kepada karib kerabat. Maka ia tunaikan hak mereka tanpa menoleh sedikit pun. Dia tidak menoleh sedikit pun apa yang dia dapatkan, meskipun dia mendapatkan perlakuan yang jelek dari orang yang dia berbuat baik kepadanya. Dia ucapkan salam, tidak menjawab salam. Maka dalam mengucapkan salam, kita mengharap pahala dari Allah, bukan
ingin mendapatkan sesuatu dari orang yang kita ucapkan salam kepadanya, maka kita akan lapang dada. Jadi yang kita pikirkan adalah mengucapkan salam. Adapun dia menjawab atau tidak, itu adalah kewajiban